Tahapan proses kredit berikutnya adalah penilaian jaminan atau agunan. Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan, istilahnya dibedakan, yaitu jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia tahun 1991 atau sekarang sudah diperbarui, yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah atau debitur. Pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan pasal 8 undang-undang yang diubah, terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan. Apa itu jaminan dan agunan? Pengertiannya adalah jaminan untuk melunasi utang nasabah kepada bank. Bentuknya adalah jaminan bisa berbentuk barang atau benda dan kewajiban pihak lain. Misalnya kewajiban dari pabrik roti ini dijamin oleh perusahaan pemiliknya, atau pinjaman karyawan dijamin oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan agunan adalah jaminan dalam bentuk barang atau benda. Jenis jaminan terdiri dari 1. Jaminan benda tidak bergerak, yaitu jaminan tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. Pengikatannya berupa hak tanggungan atau hipotek. Kedua, benda bergerak, yang terdiri dari benda bergerak yang berwujud, misalnya mesin, kendaraan bermotor, inventori. Nah, pengikatannya dengan gadai dan fidusia. Berikutnya adalah benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya tagihan proyek, piutang, dan lain-lainnya. Pengikatannya dengan gadai atau tagihan atau juga sering disebut dengan sesi piutang. Jenis jaminan ketiga adalah jaminan perusahaan atau pribadi, yang berupa jaminan pribadi atau perusahaan yang mengikatkan diri pada hutang nasabah kepada bank. Misalnya perusahaan A menjamin pinjaman perusahaan B. Pengertian penilaian jaminan merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan atas jaminan atau agunan yang akan diajukan oleh calon nasabah sebagai jaminan hutangnya. Tim penilai atau appraisal jaminan biasanya akan melakukan penilaian secara 1. Ekonomis, yaitu berdasarkan nilai pasar atau nilai yang berlaku di pasar. Dan nilai taksiran, yaitu nilai yang berlaku sesuai kebijakan internal bank atau lembaga keuangan,
yang biasanya mempunyai standar-standar tertentu. Berikut ini adalah ilustrasinya. Untuk tanah, misalnya nilai pasarnya adalah 400 juta rupiah. Sedangkan nilai taksasinya mungkin bisa lebih rendah, misalnya 360 juta rupiah. Sedangkan nilai bangunan berdasarkan nilai pasar adalah 375 juta rupiah dan berdasarkan nilai taksasi sebesar 200 juta rupiah. Maka total nilai berdasarkan nilai pasar adalah 775 juta rupiah, sedangkan berdasarkan nilai taksasi adalah sebesar 560 juta rupiah. Nilai mana yang akan diambil tergantung dari kebijakan bank atau lembaga pembiayaan. Berikutnya adalah penilaian secara status hukum dengan memeriksa keabsahan dokumen kepemilikan dari jaminan tersebut. Mari kita lihat masing-masing cara penilaian jaminan. Untuk tanah dan bangunan berdasarkan dari lokasi dan situasi, kondisi tanah dan bangunan, status hukum, dan bahan pertimbangan lainnya. Nilai taksir sama dengan harga tanah ditambah nilai bangunan dan sarana pelengkap bangunan, dikurangi faktor pengurang. Contoh faktor pengurang adalah misalnya akses ke tanah dan bangunan tersebut kurang baik, daerahnya sering terkena banjir, dan lain-lainnya. Untuk penilaian mesin harus dilihat kegunaannya, bagaimana suku cadangnya, apakah gampang atau sulit diperoleh, jenis atau merek, kondisinya, kepemilikan, asuransi, dan nilai jual kembalinya. Jadi nilai taksirnya sama dengan harga jual kembali dikurangi faktor pengurang nilai lainnya. Untuk kendaraan bermotor, penilaiannya tergantung dari jenis, merek, tahun pembuatan, negara produsennya, nomor mesin, nomor rangka, kondisi, kepemilikan, dan asuransinya, serta nilai jual kembali. Sehingga nilai taksirnya adalah harga jual kembali dikurangi faktor pengurang nilai lainnya. Untuk inventory, tergantung dari jenis, merek, tahun pembuatan, negara produsennya, kondisi kepemilikan, asuransinya, dan nilai jual kembali. Jadi mirip dengan kendaraan bermotor. Sehingga nilai taksirnya adalah harga jual kembali dikurangi faktor pengurang nilai lainnya. Setelah kita membahas penilaian jaminan atau agunan, mari kita membahas konsep loan to value, yaitu perbandingan nilai pinjaman dengan nilai jaminan. Dan bank biasanya rata-rata memakai total loan to value sebesar 80%. Artinya, bank memberikan maksimum pinjaman adalah 80% dari nilai jaminannya. Untuk tanah dan bangunan, bank biasanya rata-rata memakai total LTV sebesar 80% dari nilai tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan atau agunan kreditnya. Untuk mesin baru, total LTV biasanya sebesar 80% dari harga baru. Sedangkan untuk mesin lama, total LTV sebesar 80% dari harga penilaian yang dilakukan oleh bank. Untuk kendaraan bermotor baru, total LTV sebesar 85% dari harga baru. Misalnya kita ingat down payment untuk kredit mobil baru atau sepeda motor adalah sebesar 15%. Dan bank atau lembaga pembiayaan akan memberikan
kredit atau pembiayaan sebesar 85%. Untuk kendaraan bermotor lama, total LTV sebesar 85% dari harga penilaian yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Untuk inventory, total LTV sebesar 50% dari harga penilaian yang dilakukan oleh bank. Dan tergantung jenis inventory yang sesuai dengan kebijakan bank.